Selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana? Masih semangat belajar dari rumah? Iya, kita hari ini belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Nah, menyimak itu artinya apa? Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Jadi, kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks lisan itu dengan cara menyimak teks yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, kita akan mendengarkan teks tentang permainan engklek. Nah, di teks permainan engklek ini nanti ada 2 paragraf. Jadi, kalian dengarkan teksnya, kemudian nanti kalian tuliskan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Nah, mari anak-anak teacher kita dengarkan dulu teks di paragraf pertama. Permainan engklek. Engklek merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Permainan engklek dimainkan oleh 3 sampai 5 orang. Perlengkapan yang diperlukan dalam permainan engklek yaitu batu kapur atau ranting dan gaco. Batu kapur atau ranting digunakan untuk menggambarkan petak engklek, sedangkan gaco digunakan untuk menunjukkan petak. Gaco biasanya berupa pecahan genting. Nah, sudah mendengarkan teks di paragraf pertama. Sekarang kita cari gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya itu engklek merupakan permainan tradisional Indonesia. Nah, kemudian gagasan pendukungnya yang pertama, permainan engklek dimainkan oleh 3 sampai 5 orang. 2. Permainan engklek perlengkapannya itu ada batu kapur atau ranting dan gaco. Yang ketiga, batu kapur atau ranting itu digunakan untuk menggambar petak engklek. 4. Gaco untuk menunjukkan petak. Yang kelima, gaco dalam bentuk pecahan genting. Nah, ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf yang pertama. Untuk selanjutnya, paragraf kedua, dengarkan ya teksnya, teacher bacakan. Permainan engklek bermanfaat untuk melatih kekuatan kaki. Gerakan melompat petak dengan satu kaki dapat memperkuat tumpuan dan melatih keseimbangan tubuh. Selain bermanfaat untuk fisik, permainan engklek juga bermanfaat untuk melatih mental. Saat bermain, kita dianjurkan untuk jujur, sportif, dan pantang menyerah. Nah, itu tadi bacaan di paragraf kedua. Nah, gagasan pokoknya apa di paragraf kedua?
Ya, gagasan pokoknya itu manfaat permainan engklek. Ya, gagasan pokoknya itu manfaat permainan engklek. Kemudian ada gagasan pendukungnya. Yang pertama, melatih kekuatan kaki. 2, memperkuat tumbuhan dan melatih keseimbangan tubuh. 3, melatih mental. Dan keempat, harus jujur, sportif, dan pantang menyerah. Nah, itu tadi adalah contoh menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara lisan. Jadi kalian harus mendengarkan teksnya dengan seksama. Ya, oke. Bisa ya? Nah, kita akan latihan. Nah, nanti kalian buat peta pikirannya seperti ini. Judul teksnya itu adalah makanan tradisional. Nanti kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk soalnya teacher akan bacakan. Silakan anak-anak teacher dengarkan soalnya. Judulnya makanan tradisional ya. Makanan tradisional. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, tadi adalah soalnya. Nah, silakan nanti anak-anak teacher kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Demikian tadi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Selamat belajar.